Sekarang kita memulai ya bagian sesi pertama, bagian cerita. ya, bagian cerita. Udah pada nggak sabar ya bagian cerita. 好，看一下我们的故事老师来了吗？我们的陈老师，好。cerita hari ini yang bawa kita punya Chen Lao Shi Hui Yin. Lao Shi 晚安。老师晚安。Hai,晚安。Halo semua adik-adik, Wan-an. Sudah pada makan belum? Sudah. Udah, berarti udah kenyang ya? Sudah, Lause. Sudah ada semangatnya ya? Sudah ada tenaga semua ya? Sudah, Lause. Ini langsung mau lihat nih. Oh, ada yang habis makan ngantuk ini, ada yang nguap ini, lihat ini. Ada yang ngantuk. Jangan tidur dulu ya, langsung belum mulai cerita. Kalau tidur dulu gimana nanti langsung cerita nggak ada yang dengar ya, oke? Ya, jadi hari ini sesi pertama kita akan mulai. Oh, nggak ngantuk. Bagus. Bagus sekali kalau nggak ngantuk ya. Jangan ngantuk, oke? Sesi pertama kita akan buka dengan cerita. Kira-kira Lause hari ini mau bawa cerita apa? Jeng, jeng, jeng. Ya, kita lihat ya. Oke. Adik-adik semua sudah bisa lihat layarnya Lause sudah keluar? Sudah, Lause. Sudah keluar ya. Oke. Sudah, Terima kasih. Oke, hao. Nah, malam ini Lause tuh mau cerita tentang keberanian untuk mengakui kesalahan ya. Jadi judulnya hari ini adalah keberanian untuk mengakui kesalahan. Lause ceritanya apa tuh? Ya, kita mulai ya. Jadi di sini kalau adik-adik lihat di gambar di bawah, ada yang rambutnya ungu, ada yang rambutnya coklat, ada yang rambutnya merah. Ini merah atau orange ya rambutnya? Merah kali ya. Kita bilang aja ini rambutnya merah. Ya meskipun agak orange sedikit ya. Ini warnanya merah nih. Bukan, itu lebih tepatnya kayak orange. Oh, itu lebih kayak orange ya. Orange, Lause. Oke, kalau gitu Itu langsung ikut orange, kalian Lause. aja. Jadi ini rambutnya orange. Iya, orange saja ya. Ya. Jadi pada malam hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang kisah 3 orang anak laki-laki ini. Nah, ceritanya apa? Kita mulai. Oke. Nah, pada suatu siang di sebuah toko elektronik. Jeng jeng. Wah, apa ini? Apa ini? Wow. Uangnya keluar sendiri, bukan ya? Lause. Bukan, itu bukan sulap ya, bukan gelas digigit. Oh, uangnya keluar, bukan ya? Ini bukan sulap. Itu ternyata adalah celengan, uang tabungan dari siapa? Iya, uang tabungan dari si rambut ungu dan rambut coklat, oke? Ya, kita kasih nama rambut ungu ini si Xiao Tian. Xiao Tian ya. Rambut ungu namanya siapa? Xiao Tian. Ya. Kemudian yang nggak kelihatan mukanya yang rambut coklat namanya adalah Xiao Wei. Nah, jadi yang rambut ungu siapa? Xiao Tian. Yang rambut coklat? Xiao Wei. Ya, jangan lupa ya diingat nanti di akhir cerita kalau tanya kalian harus bisa jawab supaya dapat poin, oke? Jadi ceritanya si Xiao Wei sama si Xiao Tian ini pergi ke toko elektronik. Ya, jadi mereka ke toko elektronik, mereka keluarkan semua tabungan mereka ya. Adik-adik di sini ada yang udah nabung nggak di celengan? Ada? Ada, sudah dipecah satu. Ada, Lause, banyak. Buat beli apa kalau dipecah? Saya tidak beli. Oh, nggak buat beli-beli. Oh, yang lain tabungannya kalau dipecah buat beli apa? Buat masa depan. Wah, luar biasa jawabannya. Buat masa depan. Berarti ditabung dong, dipecah. Buatnya Dipecah terus sama diapain? buat sekolah, Lause. Oh, buat sekolah. Kalau udah besar. Oke. Untuk membeli.
Buat beli makanan, Ustaz. Oh, buat beli makanan boleh bisa ya. Buat jajan ya. Oh, ada yang buat beli robot. Oke, macam-macam ya. Di sini Buat beli barang kebutuhan. iya buat beli kebutuhan benar sekali ya. Oke, tapi ceritanya di sini si Xiaowei sama si Xiaotian, iya benar, Xiaowei sama si Xiaotian mecah tabungannya itu mereka berdua gabungin jadi satu untuk beli drone. Nih, di belakangnya penjualnya ada banyak mesin-mesin ini ya, ini drone ya. Lihat ini ada 4 rodanya. Oke, jadi mereka ke toko, bos kita mau beli drone gitu ya. Ini mini drone yang kecil. Kemudian bos yang pemilik toko bilang, wah luar biasa sekali ya. Akhirnya kalian menabung tiap hari bisa beli drone juga hari ini gitu kan. Oke, bentar saya ambilkan. Diambilin tuh sama bosnya. Ini karena mereka sudah bayar dengan uang tabungan mereka, dapatlah mereka 1 buah mini drone. Oke. Loh, maksudnya kan orangnya 2, Xiaotian sama Xiaowei. Kenapa dapatnya 1? Karena mereka memang janjian. Mereka janjian kita tabung bersama untuk beli drone. Jadi drone ini milik bersama ya. 1 drone milik bersama. Nah, kayak gini ya. Ini gambar nyatanya seperti ini biar adik-adik nggak bingung. Oke. Jadi ini bisa terbang, terus ini ada kameranya. Nah, di remote control-nya ini bisa lihat di layar, bisa kita taruh handphone buat lihat. Oke. Kemudian bahagia sekali nih si Xiaotian sama si Xiaowei. Akhirnya setelah sekian lama mereka menabung, dapat juga nih si drone ya. Kecapean juga cita-citanya beli mini drone. Oke. Kemudian si Xiaotian bilang, Xiaowei, ini drone kan milik kita bersama. Jadi nanti kita akan giliran pakainya. 3 hari sekali kita tukar ya. Jadi 3 hari di Xiaotian, kemudian kalau sudah 3 hari pindah hari lagi ke Xiaowei 3 hari. Kalau 3 hari sudah selesai, kembali lagi ke Xiaotian. Xiaotian pakai 3 hari, kembali lagi ke Xiaowei seperti itu ya. Jadi mereka bergilir selama berapa hari? 3 hari. Iya. Asik, konsen ya, mesti dengerin ya. Ya, 3 hari ya. Untuk 3 hari. Gilirnya 3 hari. Terus si Xiaotian ingat ya, ketika kita bermain drone ini, nggak boleh dipinjamkan ke siapa-siapa ya. Kalau biasanya barang itu kita beli dengan uang kita sendiri dan harganya mahal, otomatis kan kita pinginnya tuh jangan sampai rusak gitu ya. Jadi Xiaotian ingetin, nggak boleh dipinjemin ke siapapun. Kalau kita main ya cuman kita main sendiri aja gitu ya. Kalau kita pinjamkan ke orang takutnya nanti rusak kayak gitu. Terus si Xiaowei bilang, oke, tidak masalah. Kita janji ya, nggak boleh pinjemin ya. Oke, janji. Hahaha, ketawa bahagia mereka. Sepakat loh ya, nggak boleh dipinjemin siapa-siapa. Tibalah suatu hari di sebuah taman yang indah, dipenuhi keramaian orang, banyak gedung-gedung, ada sungai yang indah. Ada siapa? Ada si Xiaowei. Xiaowei dalam hati bilang, wah akhirnya setelah 3 hari drone ini ada di Xiaotian, hari ini giliran saya. Saya bisa punya kesempatan main drone ini. Ini adalah pertama kalinya Xiaowei dapat giliran. Setelah beli, 3 hari pertama itu di tangan Xiaotian. Kemudian ini baru giliran pertama Xiaowei untuk main drone ini. Akhirnya dia coba tuh diterbangin. Wih, keren bisa terbang gitu ya. Bahagia banget dia lihatnya. Kemudian kring kring kring, kring kring kring, datanglah si kepala orange, oke? Nah, kepala orange ini siapa langsung namanya? Namanya adalah Xiao Kuai. Siapa namanya? Xiao Kuai. Xiao Kuai ya. Xiao Kuai lagi sepedaan di taman. La kring 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 gitu ya. Tiba-tiba dia kaget. Wah, ada drone terbang di atas. Keren sekali gitu ya. Dia sangat tertarik dengan drone yang terbang-terbang di atas gitu ya. Diikutin lah sama dia drone itu terbangnya kemana. Dia kan naik sepeda tuh. Diikutin drone-nya. Setelah diikutin, ternyata si Xiaowei yang nerbangin drone-nya. Akhirnya dia turun dari sepeda, dia hampiri si Xiaowei. Xiaowei, dia panggil. Xiaowei merasa ada yang panggil tuh, ditoleh. Siapa itu gitu kan? Ditoleh. Kemudian wah,
drone-mu itu luar biasa ya, keren sekali. Baru beli ya, gitu kan. Terus iya, baru beli, Xiaowei bilang gitu. Kemudian Xiaowei bilang, boleh nggak setelah kamu main, nanti giliran kasih saya pinjam, gitu. Begitu si Xiaowei bilang, boleh nggak kasih saya pinjam? Langsung mukanya si Xiaowei langsung kayak, nggak enak gitu ya mukanya. Terus dia bilang, no, 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 no. Karena ini tidak boleh dipinjamkan kepada siapa-siapa. Saya sudah berjanji dengan Xiao Tian, kalau drone ini hanya boleh saya mainkan sendiri. Nggak boleh dipinjemin siapapun. Nanti rusak. Bilanglah si Xiao Kuai, please, please pinjemin dong, aku pengen main. Aku nggak pernah main drone, drone-nya keren banget. Gampang kok, kamu pinjemin aja ke saya 10 menit, nanti kita nggak usah bilang sama si Xiao Tian, kita diem-dieman aja. Cuman kamu dan saya yang tahu. Kalau kita berdua nggak ngomong, kan Xiao Tian nggak tahu kalau kamu pinjemin drone-nya ke saya. Dia bilang gitu, please, please. Si Xiao Kuai terus ngerajuk, kayak ngerayu gitu ya. Ngerayu si Xiaowei, pinjemin please, please gitu. Kemudian si Xiaowei pun mulai goyang tuh. Kasihan juga ya, apa dipinjemin, apa enggak, dia mulai ragu. Akhirnya luluhlah hati si Xiaowei. Baiklah, saya pinjemin 10 menit ya, tapi jangan bilang-bilang Xiao Tian nanti. Kayak gitu ya. Jadi akhirnya dia pun berhasil dibujuk oleh Xiao Kuai. Dikasih nih remote-nya, nih boleh pinjam 10 menit aja gitu. Kemudian si Xiao Kuai pun terima kasih, mulai dah dia main. Nggak pernah pegang drone nih, baru pertama kali main drone juga. Wah, luar biasa, drone bisa terbang, tambah tinggi. Saya tidak pernah gituin drone. Oh ya, belum pernah ya. Iya, langsung sendiri juga belum punya drone kok, belum pernah main drone. Lihat pernah, nggak apa-apa, oke? Dia seneng tuh ya, si Xiao Kuai, seru. Tambah tinggi, diterbangin terus, tambah tinggi. Pernah. Nah, setelah diterbangin terus tambah tinggi, si Xiaowei ini feelingnya nggak enak. Xiaowei, mainnya jangan diawur, kan Xiaowei mainnya tuh ngawur ya. Disetir, kayak apa, ugal-ugalan. Kalau mobil tuh istilahnya ugal-ugalan gitu ya. Nah, si Xiaowei takut kalau drone-nya ini nanti nabrak sesuatu terus jatuh gitu kan. Dia tegur, Xiaowei jangan seperti itu, mainnya pelan-pelan, jangan ngebut-ngebut kayak gitu kan. Kemudian si Xiaowei-nya nggak mau denger tuh. Nggak apa-apa, drone ini keren sekali, drone ini kan bagus, hebat, pasti bisa terbang lebih tinggi, terus jalannya bisa lebih cepat. Aku cepetin lagi sama dia terus. Diputer-puter tuh ya drone-nya pakai remote. Kemudian si Xiaowei mulai takut. Kok si Xiaowei ini dibilangin nggak nurut gitu ya? Itu kan padahal drone-nya dia gitu kan. Dibilangin suruh pelan nggak nurut, mainnya tambah ngawur. Akhirnya marahlah si Xiaowei. Udah, sini balikin. Nggak usah main lagi, balikin gitu kan. Kemudian si Xiaowei-nya mulai tuh nggak nurut, nggak dengerin si Xiaowei. Bentar, ini lagi seru. Wah, aku terbangin tinggi lagi nih. Di ngepot ya, di ke kanan, ke kiri, dimainin seperti itu. Kemudian Xiaowei udah nggak tahan nih. Ayo cepat kembalikan, sudah nggak usah main lagi, kembalikan ke saya gitu kan. Akhirnya mereka tarik-tarikan tuh. Si Xiaowei nggak mau balikin, tapi si Xiaowei-nya pengen ngambil karena dia takut drone-nya rusak. Kembalikan gitu. Xiaowei-nya bilang, nggak usah, bentar, masih asik nih mainnya gitu. Dimainin terus tuh. Akhirnya tarik. Apa tadi? Pok, kesenggol tuh tangannya. Tangan mereka bersenggolan, akhirnya remote control-nya nggak ke kontrol. Remote control-nya nggak ke kontrol, apa yang terjadi? Rusak lah, ketabrak pohon. Ya, Rusak lah. yang Rusak. menjadi dua. Ya, drone-nya terbelah menjadi dua. Nabrak tuh sama pohon, nabraknya keras banget tuh. Jadi mainnya kan tadi si Xiaowei tuh mainnya dikebutin ya, begitu nabrak pohon, benda keras langsung tuh dia pecah. Rusaklah terbagi jadi dua. Rusak tuh. Kemudian begitu melihat drone-nya terbelah jadi dua, otomatis Xiaowei langsung khawatir dong, ya kan?
Karena apa? Karena drone itu dia beli dengan uangnya sendiri. Uang yang dia tabung selama ini bersama temannya si Xiaotian. Apalagi dia kan belinya sama-sama si Xiaotian kan. Bagaimana nanti dia bilang sama Xiaotian kalau drone-nya rusak? Akhirnya cepat-cepat tuh lari, terus diambil drone-nya. Dia bilang, aduh bagaimana ini droneku rusak, udah mampus kali ini kita. Aduh, nanti Xiaotian pasti marah, aku nggak bisa nih, gimana. Dia khawatir ya, sedih, khawatir, bercampur aduk. Di saat si Xiaowi sedih, Xiaokuanya cuma berdiri aja. Hah? Xiaokuanya malah nyalain Xiaowi. Kamu sih, tadi kan belum 10 menit, ngapain kamu tarik-tarik? Aku masih asik-asik main, kamu tarik. Gitu. Dia masih nggak mau salah, dia masih nyalain Xiaowi. Xiaowi bilang, aku kan tadi narik soalnya gara-gara kamu mainnya ngawur. Aku suruh main pelan-pelan nggak mau, malah kamu kebut-kebutin. Makanya kan aku mau tarik balik. Kenapa kamu nggak kasih? Gitu. Terus si Xiaokuanya tetap nggak terima. Iya kan belum 10 menit. Kan tadi janjinya 10 menit gitu ya. Masih bertengkar mereka. Kemudian Xiaowi bilang, nggak mau tahu. Gimana ini? Droneku udah rusak. Gimana? Terus si Xiaokuai langsung pura-pura linglung gitu ya. Gimana? Gimana gitu. Waktu sudah gelap, udah mau malam. Aku pulang dulu ya, mau makan. Langsung remote controlnya dibalikin, dia kabur naik sepeda. Dadah gitu ya. Kemudian ini ya dilihat masih si Xiaowi-nya udah mulai nangis nih. Tapi yang ini malah ninggal, Xiaokuai-nya malah ninggal, ketawa-ketawa, bye-bye gitu ya, nggak tanggung jawab sama sekali dia. Kemudian dipanggil-panggil sama si Xiaowi. Xiaokuai kembali. Kok kamu kabur gitu aja? Gimana ini drone-nya rusak? Xiaokuai, nggak didengerin sama si Xiaokuai. Xiaokuai-nya terus aja tuh. Pulang. Dia nggak dengerin dipanggil sama Xiaowi, kayaknya udah telinganya ditutup tuh, nggak denger dipanggil. Kemudian si Xiaowi pun menyesal. Harusnya aku dari awal sudah mengikuti arahan Xiaotian, tidak meminjamkan drone ini ke siapapun. Aku pinjemin ke Xiaokuai, malah rusak sekarang. Bagaimana ini? Dia bingung kan? Dia bingung. Setelah itu, tibalah 3 hari selesai, waktunya drone itu digilir ke Xiaotian ya, giliran Xiaotian yang pakai. Kemudian Xiaotian tanya, kenapa? Xiaowi, kenapa kok drone-nya ini bisa rusak? Gitu kan? Terus si Xiaowi nggak bisa bilang apa-apa lagi. Toh memang rusaknya di tangan dia kan? Dia pun nggak bisa mengelak. Dia bilang, iya maaf itu habis ketabrak pohon terus rusak gitu. Bagaimana bisa ketabrak pohon? Ya kan Xiaotiannya marah. Terus Xiaowinya dalam hati mikir, kalau aku ngaku yang ngerusain itu si Xiaokuai, ntar ketahuan. Kan padahal dari awal udah janjian nggak boleh minjemin siapa-siapa. Malah ketahuan kalau aku minjemin ke Xiaokuai. Gimana ya? Si Xiaowi bingung tuh mau ngomong gimana. Akhirnya dia memutuskan untuk berbohong. Aku mainnya itu keseruan karena pertama kali main drone, jadi akhirnya aku lupa hilang kendali, aku mainin kebut-kebut di taman terus nabrak pohon, dia bilang gitu. Nanti kamu tenang aja, akan aku ganti, aku akan menabung lagi, beli yang baru, akan aku ganti drone-nya. Akhirnya Xiaowi bilang gitu, dia bilang dia bakal ganti drone yang rusak. Oke, lanjut. Tibalah hari sekolah, deng dong ya, deng dong. Oke, murid-murid, buka halaman 56. Ya, murid-muridnya udah pada di kelas buka buku tuh mau mulai kelas. Ini siapa ini yang baju hijau? Ada yang kenalin nggak? Ini siapa? Yang di belakangnya. Yang ini, yang belakangnya bukannya ini siapa? Siapa? Cawe. Oke. Cawe. Kira-kira kenapa nih kok mukanya seperti ini? Ayo, kenapa ayo? Karena masih sedih. Betul, masih sedih. Ada alasan lain nih. Kenapa yo? Karena Xiaokuai ngolok-ngolok. Xiaokuai di belakangnya. Oh ya benar-benar. Oh iya ya, siapa duduk di belakangnya nih? Iya. Tapi jawaban yang benar, kenapa mukanya kok ditekuk-tekuk seperti itu tuh si Xiaowei? Ternyata lapar dia.
Tuh, perutnya bunyi terus kruduk kruduk kruduk. Nah, terus tadi ada yang bilang Xiaokuai duduk di belakangnya kan? Xiaokuai denger tuh perut si Xiaowei bunyi. Ih, bunyi apa ini keras sekali? Kenceng banget bunyinya sampai belakang kedengeran. Ternyata bunyi perutnya si Xiaowei. Ya, jadi dia kayak nesu seharian karena dia lapar. Kenapa kok lapar? Tibalah jam istirahat. Teng tong, ya kan? Ayo. Kira-kira ini lagi mau ngapain? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa nebak ini lagi ngapain? Lagi masak. Benar. Luar biasa sekali. Ayo. Lagi lomba masak. Oh, bukan lomba masak. Jam istirahat siang lagi mau bagi makanan. Ya, istirahat siang ya ini ya. Ini yang di depan ini bertugas untuk memberikan makanan sama teman-temannya. Ya kan, ini isinya lauk-lauk ya. Wah, jam istirahat makan siang. Tadi kan perutnya Xiaowei bunyi tuh. Berhubung udah istirahat, makan siang langsung dia makannya kayak lahap banget gitu ya. Udah kayak nggak dikasih makan 1 bulan kali gitu kan. Muakan dia, wah nyam 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 gitu. Cepet makannya, cepet banget makannya, lahap. Kemudian baru aja dia ngisi, tiba-tiba mangkoknya udah kosong. Dia baris lagi. Aku mau tambah, boleh nggak aku tambah lagi? Kayak gitu kan. Temennya yang cewek kaget tuh. Hah? Tambah lagi gitu kan. Kok makannya banyak sekali si Xiaowei ini kan. Kemudian Xiaowei ngeliatin dari jauh. Ini anak ngapain sih gitu. Tadi pagi perutnya bunyi, sekarang makannya banyak gitu kan. Xiaowei perlu dengan tanda tanya tuh dia. Nah, ketika mereka lagi makan siang, tiba-tiba ada yang bergosip nih, ya kan? Biasanya cewek-cewek tuh di kelas suka gosip, ya kan? Ayo ngaku yang cewek-cewek. Biasanya, kamu tahu nggak? Si itu tuh, gitu ya. Ini gosip mereka. Yang satu tanya, si Xiaowei kenapa sih kok makannya banyak banget gitu. Kemudian teman satunya itu jawab, dengar-dengar Xiaowei itu lagi habis ngerusakin drone-nya si Xiaotian gitu. Kedengeran tuh si Xiaokuai-nya curi-curi dengar ngomong apa nih orang dua nih, ngomong apa nih gitu kan. Terus dia kaget, beritanya sampai teman-teman sekolah pun tahu kalau si Xiaowei ngerusakin drone-nya Xiaotian gitu kan. Terus habis gitu si cewek ini bilang, iya dia tuh habis ngerusakin drone-nya si Xiaotian, jadi si Xiaowei itu sekarang lagi nabung. Jadi dia tuh nggak makan, nggak jajan, uangnya tuh disimpan untuk beli drone baru. Jadi dia selalu tahan lapar sampai jam istirahat makan siang. Kalau istirahat makan siang itu kan dikasih dari sekolah gitu ya, jadi dia nggak perlu keluar uang. Tapi untuk jajan, dia nggak jajan sama sekali karena uangnya tuh dia simpan. Nah, ketika temen ceweknya tuh lagi ngegosipin si Xiaowei, ngomong kalau si Xiaowei itu lagi nyimpen duit buat ganti drone-nya si Xiaotian yang rusak, si Xiaowei denger tuh. Dia langsung, kok jadi si Xiaowei yang rusakin gitu kan? Dia bingung, padahal yang rusakin kan dia kan gitu. Kemudian dia berpikir, padahal yang rusakin drone-nya kan aku gitu ya. Kok kasihan banget malah si Xiaowei yang aku kalau dia yang rusakin gitu kan. Pakai nggak makan pagi, nggak jajan, sampai perutnya bunyi di kelas, sampai kelihatan lesu. Akhirnya si Xiaokuai mulai ngerasa bersalah tuh dia. Tuh gimana ini, padahal yang ngerusakin tuh saya gitu kan. Dia ngerasa bersalah, nggak tega dia sama si Xiaowei. Akhirnya siang hari, dia ajak Xiaowei sama Xiaotian ketemuan di taman. Oke, kemudian si Xiaotian tanya, Xiaokuai, kamu ngapain? Panggil kita ke taman, ada apa yang perlu dibicarakan? Katanya mau ngomong sesuatu. Ada apa? Kayak gitu kan? Ditanyain sama si Xiaotian. Kemudian, belum. Kemudian si Xiaokuai ngaku, Xiaotian, saya mau ngaku, benernya yang ngerusakin drone itu saya, bukan Xiaowei gitu. Waktu itu Xiaowei pinjemin ke saya, terus saya mainnya tuh ngawur, akhirnya nabrak pohon, jadinya rusak. Bukan Xiaowei yang rusakin, tapi saya. Gitu. Xiaotian-nya malah marah. Loh, kok bisa gitu ceritanya? Bukannya kamu bilang kamu yang ngerusakin, kenapa bisa jadi siapa yang main gitu kan? Karena janjinya di awal nggak boleh dipinjemin siapa-siapa.
Terus kemudian Xiaowei-nya mulai bingung tuh, serba salah. Mau ngaku, mau ngelempar kesalahan ke Xiaokai, dia tetap masih salah dia minjemin. Tapi kalau ngaku dirinya yang ngerusakin, ya bukan dia yang ngerusakin, ngapain harus dia yang ganti kan? Dia jadi serba salah. Akhirnya dia marah tuh sama si Xiaokai. "Xiaokai, kamu ngapain sih bilang gitu kan? Kan sudah aku yang ngaku kalau aku yang ngerusakin. Ngapain kamu bilang kalau kamu pinjam kamu yang ngerusakin?" gitu. Terus Xiaokai bilang, "Iya, habisnya aku ngerasa bersalah banget, aku nggak tega. Masa yang ngerusakin aku, kamu sampai bela-belain nabung uang, sampai nggak makan, sampai kelaparan gitu kan, aku nggak tega," dia bilang gitu, si Xiaokai-nya nggak tega. Akhirnya Xiaokai-nya bilang, "Aku minta maaf ya, hari itu aku nggak dengerin kamu, Xiaowei, padahal kamu udah ingetin aku untuk main pelan-pelan, tapi aku nggak dengerin, aku tetap maksa main, bahkan aku rusakkan. Setelah itu aku masih nggak tanggung jawab, malah aku tinggal pergi. Maaf ya, Xiaotian, maaf ya, Xiaowei." Dia minta maaf seperti itu. Tuh, dia lagi membungkukkan badan, itu adalah simbol kalau dia minta maaf, gitu kan. Kemudian habis itu si Xiaokai bilang, "Nanti kalau urusan drone-nya aku akan ganti," dia bilang gitu. Habis gitu si Xiaotian bilang, "Bagaimana ini drone kita yang rusak?" gitu kan. Terus Xiaokai masih bingung tuh dia, "Iya, aku akan bertanggung jawab, tenang aja," kayak gitu. Terus Xiaotian tanya, "Emangnya kamu ada uang? Itu nggak murah loh mini drone itu, butuh uang banyak," dia bilang gitu. Terus Xiaokai bilang, "Ya mau gimana lagi, kan saya yang ngerusakin. Nanti saya akan tabung uang kembalian." Biasanya kalau kita jajan di sekolah, misalnya uang 5.000, kita beliin apa kan pasti kembaliannya uang receh tuh Rp500, uang-uang pecahan kecil. Dia bilang, "Nanti aku akan tabung semua uang-uang kecil gitu, berapa lama pun aku pasti tabung untuk mengganti drone-mu, aku akan tabung, meskipun itu butuh waktu setahun, 2 tahun, aku pasti tabung." Xiaokai bilang seperti itu. Akhirnya Xiaotian bilang, "Oke, karena aku sudah melihat ketulusanmu meminta maaf, nanti ketika kita sudah terbeli drone-nya, maka drone itu adalah milik kita bertiga," dia bilang gitu. Kemudian Xiaokai bahagia, beneran. Iya, nanti kalau drone itu udah kebeli, kita gantiannya bertiga. 3 hari di saya, 3 hari di Xiaowei, kemudian 3 hari bisa di kamu, Xiaokai, gitu. Akhirnya Xiaokai pun ikut senang dengernya. Akhirnya dia bisa dapat kebagian gantian main drone, seperti itu. Akhirnya sampai sini mereka pun berbaikan. Mereka beli drone-nya lagi sama-sama. Kayak gitu. Oke. Sampai sini semuanya udah jelas ya dengar ceritanya ya? Oke, sekarang kita akan mulai ke sesi pertanyaan. Oke. Pertanyaan pertama. Iya, yang bisa jawab dapat poin dong. Yang bisa jawab dapat 10 poin deh. 10 poin ya. DJ 22 老师Yusani. Oke. DJ 10 Chousan Ping. DJ 8 Wang Wanso. Oke, DJ 8 Wang Wanso dulu tadi yang pertama kali ya. DJ 8 berapa? Siapa aja 3 namanya? Xiao Wei. Xiaowei. Xiao Kemudian Wei. Xiao Tian. Xiaotian. Xiao. Xiao. Satunya Xiao siapa? Kurang satu nih. Sayang loh kalau dikasih ke teman yang lain. Xiao. Xiao siapa? 10 Chousan Ping. Oke, DJ 8 dapat 10 poin ya, karena udah berhasil jawab 2 nama, nggak apa-apa. DJ 8 dapat 10 poin. DJ 22 老师 Oke, DJ Yusani. 10 dulu tadi. DJ 10 dulu tadi, siapa yang cewek 2 itu? Xiao Tian, Ah, Xiao Wei, sama Xiao Hui. Xiaokai, oke. Benar ya? Xiaokai, oke. Bukan Xiaokai, Xiaokai, oke. Ya, DJ 10 dapat 10 poin juga ya. Oke, DJ 22 jadi 老师 Yusani. udah dijawab ya. Nanti kita ke soal berikutnya ya. Oke? Xie. Nanti soal kedua langsung DJ berapa tadi? 22.
DJ 22. Langsung jawab nomor 2 ya. Oke, nomor 2. Siapa yang berbohong atau berbuat salah dalam cerita? DJ 22 老师 Ya, 小怪 dan Xiaokuai. 小伟，小怪dan 小伟。 Xiaokuai dan Xiaowei. Iya, 10 poin. Benar ya jawabannya ya. Kok bisa loh Xiaokuai sama Xiaowei? Kayak yang rusakin si Xiaokuai aja gitu kan? Ya, kita lihat Karena soal. 小伟berbohong. Iya, oke. Kita lihat soal berikutnya ya. Kenapa si Xiaowei tidak jujur bahwa yang merusak drone-nya adalah Xiaokuai? DJ 22老师 Hyushani DJ 6 DJ 22老师 DJ 6 Cinta Gracia. Karena Oke. dia takut kalau temannya akan marah karena kan sudah berjanji Ya, tidak akan meminjamkan kepada orang lain. benar sekali. Saya ada jawaban lain Lausha. Oh ya. Oke, DJ 6 dapat 10 poin ya tadi ya. Oke. Yang dapat jawaban lain. lain Lausha. Oke, DJ 10 silakan. Kenapa Xiaowei tidak jujur? Xiaowei dan Xiaokui sudah berjanji tidak akan memberitahunya. Oh. Xiaowei dan Xiaokui. Sudah berjanji tidak akan memberitahu siapa-siapa kalau dipinjamkan Lausha. Oh ya, itu benar juga. Oh, benar juga ya. Iya, benar. Ya, jadi alasan kenapa Xiaowei tidak jujur bahwa merusak drone adalah Xiaokuai. Jawaban DJ 6 tadi benar ya, karena di awal kan dia udah janji sama Xiaotian tuh, nggak boleh minjemin siapa-siapa. Kalau dia ngaku ke Xiaotian bahwa Xiaokuai yang rusakin, berarti kan dia udah melanggar janji ke Xiaotian, ya kan? Dia pinjemin tuh. Nah, yang kedua, karena di awal dia kan berjanjian sama Xiaokuai. Kamu pinjemin aku aja, nggak apa-apa 10 menit. Tapi nanti kita nggak usah bilang-bilang sama Xiaotian gitu ya, dia udah terlanjur janji juga. Oke, jawabannya nggak ada yang salah ya, benar semua jawabannya. Oke, next. Nomor 4. Kenapa pada akhirnya Xiaokuai mau mengakui kesalahannya? DJ 22 Lausha. Cinta Gracia DJ 22 DJ 10 Lausha. DJ 22 Shopee Ling Lausha. Cinta Gracia. Benar. Ulang. DJ ulang. 22 Lausha. DJ DJ 22 Lausha. Bentar. Stop. Oke, kita ulang ya. 1, 2. DJ DJ 22 Lausha. Yang belum jawab dulu deh, yang belum jawab. Siapa tadi yang belum jawab? Saya. Oh iya, DJ 10. DJ 10, Kuan Jia Cheng, silakan. Tutup dulu. Karena Xiaokuai sudah tahu itu kesalahan dia. Iya. DJ 22 Lausha. Oke, DJ 10 dapat 10 poin ya. Jawaban lain DJ 22 Lausha ada jawaban lain. DJ 22 ada jawaban lain. DJ 10 juga Lausha. Oke, DJ 22 dulu. Karena Xiaokuai merasa bersalah. Iya, merasa bersalah kenapa? Karena telah merusak drone-nya. Dan malah Xiaowei yang menanggungnya. Iya, benar ya. Xiaowei yang nanggung ya, dia sampai nggak makan, kelaparan gitu kan. Oke. Ada lagi Lausha. Iya, Ada lagi? Oke. Silakan nyalakan mikrofonnya. Karena tadi kan ada yang cerita tuh, dia juga merasa bersalah karena kan dia yang rusakin, malahan si Xiaowei yang ngaku dia yang rusakin. Iya, benar. Ya, jawabannya sama tadi ya, karena yang rusakin dia tapi Xiaowei yang nanggung ya, sampai harus nggak makan, nabung uang untuk beli drone yang baru gitu ya. Oke, dapat poin semua ya. Oke, pertanyaan terakhir. Kok nggak keluar? Habis pertanyaannya. Salah. Oke. Jika kalian melakukan kesalahan, beranikah kalian mengakuinya? DJ 6 Cinta Oke,
DJ 6. DJ 6 dulu. Cinta Gracia, kalau kalian kalau Cinta ngelakuin kesalahan, berani nggak mengakui kesalahan? Berani, karena kita yang berbuat salah. Jika kita tidak mengakui kalau kita tidak salah, orang-orang akan membenci kita. Iya, ya nanti orang-orang pikir kita bukan anak yang bertanggung jawab gitu, nanti nggak disukain gitu ya. Oke, sih jawabannya. Ada lagi tadi apa? DJ 6 ya tadi ya? Siapa? Bukan DJ 10, siapa? Tadi ada yang buka mikrofon deh rasanya. Yang Ling Patricia ya? Patricia mau jawab? DJ 25 Lee Xiaolen berani mengakuinya karena kalau tidak mengakuinya hidup kita tidak tenang. Wah, benar sekali Li Xiaowen DJ 25. Iya, benar-benar Li Xiaolen ya. Benar sekali. Kalau kalian punya salah terus nggak diakuin, nggak mengakuinya, itu kayak hidupnya nggak tenang ya. Contoh nih, contoh. Dulu loh sekecil pernah mecahin barangnya mama tuh. Kemudian habis gitu nggak ngaku. Ditanyain siapa yang rusakin, pura-pura nggak tahu. Nggak tenang loh, beneran nggak bisa tidur. Ayo. Jadi harus ngaku ya kalau punya salah ya. Oke. Nah, sampai di sini ya. Oke, jadi mengakui kesalahan itu dan berubah adalah sebuah keberanian ya. Jadi di sini yang mau Lause tekankan, bukan cuma kita ngaku, iya saya yang salah gitu, tapi nggak berubah sama aja gitu ya. Jadi kalau kita mengakui kita salah, kita juga harus berubah menjadi lebih baik ya. Dan kalau misalnya ya ngaku salah, iya yang salah, saya salah, kenapa? Ayo, kalau ngakunya salah kayak gitu, bener nggak? Bener nggak ngaku salah? Salah ya. Kayak marahin orang. Iya, makanya kayak marahin orang tuh. Ya, jadi kalau ngakuin kesalahan pun harus dengan baik dan berubah menjadi lebih baik. Kalau ngaku salahnya sambil nantang-nantang gitu, bukan ngaku salah itu namanya ya. Oke? Ngajak berantem itu namanya. Iya, ngajak berantem, tapi bukan sebuah keberanian. Keberanian yang sesungguhnya kalau kita udah bisa mengakui kesalahan dan kita berubah. Oke, kadang kan untuk mengakui itu kita malu ya, ada rasa malu, ada takut, tapi nggak apa-apa, itu adalah proses belajar. Oke, sesi cerita hari ini sampai di sini. Terima kasih semua, thank you.